Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Imam Khairullah NPM 1921030621 akan menjelaskan materi tentang bab 6, kepailitan atau taflis. Pengertian pailit. Definisi pailit menurut para sarjana adalah: menurut R. Subekti dan R. Sicrosudibyo, pailit adalah keadaan seorang debitur apabila ia telah menghentikan pembayaran utang-utangnya, suatu keadaan yang menghentikan campur tangan majelis hakim guna menjamin kepentingan bersama dari para pihak krediturnya. Dasar hukum kepailitan. Yang pertama, peraturan perundang-undangan yang pertama kali berlaku di Indonesia adalah Perundang-undangan Produk Zaman Belanda yang disebut dengan Satsblad 1906 nomor 348 tentang peraturan kepailitan. Yang kedua, peraturan Belanda tersebut Dumlum dan dilakukanlah Undang-Undang nomor 4 tahun 1998 tentang kepailitan. Yang ketiga yaitu Undang-Undang nomor 4 tahun 1998, kemudian direvisi, diubah dan dicabut dengan Undang-Undang nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Dasar hukum pailit atau taflis dalam Islam. Landasan hukum pailit ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW. Rasulullah SAW menetapkan Mu'adz bin Jabal sebagai orang yang terlilit utang dan tidak mampu untuk membayar utangnya. Kemudian Rasulullah melunasi utangnya dengan sisa harta dari Mu'adz bin Jabal. Akan tetapi orang yang berpiutang tidak menerima sepenuhnya atas pinjamannya. Dan Rasulullah bersabda, "Tidak ada yang dapat diberikan kepadamu selain itu." Hadis riwayat Daruqutni dan Al-Hakim. Penetapan seseorang jatuh pailit. Sebelum seseorang dinyatakan jatuh pailit, para pembeli piutang atau kreditur berhak melarang orang yang jatuh pailit itu bertindak hukum terhadap sisa hartanya dan membatalkan seluruh tindakan hukum yang membawa mudarat kepada hak-hak mereka. Yang kedua yaitu persoalan utang piutang ini tidak dapat diajukan kepada hakim, dan antara orang yang berhutang dengan orang yang memberi utang dapat melakukan as-suluh atau perdamaian. Yang ketiga, pihak yang memberikan utang mengajukan gugatan atau seluruhnya atau sebagainya kepada hakim agar orang yang berutang itu dinyatakan jatuh pailit serta mengambil sisa hartanya untuk membayar utang-utangnya. Kepengurusan harta pailit dalam perspektif Islam. Imam Hanafi berpendapat bahwa orang yang jatuh pailit tidak dinyatakan sebagai orang yang berada di bawah pengampunan, dan Imam Hanafi juga berpendapat bahwa orang yang dijatuhkan pailit tidak boleh dipenjara. Hakim boleh memerintahkan untuk melunasi utang-utang itu. Apabila perintah hakim ini tidak diikuti, maka hakim boleh menahannya sampai lunas utang tersebut dan menyuruh si pailit agar menjual sisa dari hartanya untuk melunasi utang itu. Demikianlah penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.